mengakui yang mulia dan mereka itu mengakui Nabi Khidir itu adalah yang harus dihidup. Jadi karena sejarahnya Nabi Khidir bukan memiliki keturunan yang kemudian keturunan itu menjadi dikatakan serta Ismail itu ya. Dan kemudian Nabi Isa pun keturunan dari kakak Ismail juga. Kemudian mereka mempunyai keyakinan itu dari Nabi Musa bahwa Nabi Ibrahim adalah memang Nabi yang memperjuangkan tauhid di tengah-tengah syirik setelah Nabi Nuh. Maksudnya Yahudi Nasrani Pak ya? Benar, Yahudi Nasrani sama saja mengaku seperti yang saya sampaikan tadi. Oleh karena itu, maka di dalam masyarakat Madinah karena di sana juga ada Yahudi dan ada Nasrani, sekalipun yang mayoritas adalah Nasrani, mereka saling bertantang. Maka Ibrahim wilayah ujian itu orang yang dimakan Ibrahim wilayah ujian. Orang Nasrani maka Ibrahim wilayah ujian. Jadi saling menyalahkan orang Nasrani menyalahkan orang Yahudi, orang Yahudi menyalahkan orang Nasrani. Jadi ini sampai kepada Rasulullah di waktu yang berupa ayat yang kita kasih ini. Nah, yang kita kasih ini menyalahkan kedua-duanya. Mereka akhirnya ada dipati ahli kitab, maksudnya Yahudi maupun Nasrani. Yaitu diberi penjelasan atau diberi koreksi, menjelaskan bahwa apa yang mereka ngaku, apa yang mereka imani, apa yang mereka yakini itu semuanya ada benar. Di sini diberi cara berpikir, yaitu apa? Iman mutadu Nabi Ibrahim Nama menjilati Taurat Wal-Injil Ilmu Ba'dih. Jadi bukan langsung diberi keputusan secara benar, tapi diberi saran untuk berpikir, yaitu apa? Lima mutadu Nabi Ibrahim. Saya berpikir mereka berselisih pendapat, berbantah-bantah, mengaku Tuhan sendiri dalam Ibrahim. Dasarnya nah, di sini diberi penjelasan lagi bahwa menjadi Taurat itu nggak dikirim kita dengan tinggi. Kalau misalnya ada mengambil dari kitab Taurat sudah beribu-ribu tahun setelah kita. Kalau orang Nasrani misalnya mengambil dari kitab Injil seperti dari Nabi. Wow, sini
Jadi kata babakan matematik ini kan 5 haju Nabi Ibrahim wa ma'u sudah ditawab bulan Nabi ilah Nabi wow sini dipahami atau dipahami ibtidah. Kesini atau kan berarti berbantah-bantahnya ahli kitab itu dalam Ibrahim dan apa-apa yang diberikan dalam Taurat. Lanjut ilmu bagi itu domirhatnya itu kembalikan ke teman atau Ibrahim. Itu bukan belas mahal. Terima kasih. Ketika kanan lima persatu Nabi Ibrahim. Nah itu dari Tekoma, kemudian ganti perkataan. Karena nama itu di tempat dibuat makin tiga. Maunya mau tiga. Kalau tidak ada mau, karena ada. Memang sudah ditawar dua individu ilang minjati karena aku tidak tahu dari individu ilang minjati karena tidak sama itu tidak mungkin. Yang mungkin hanya ketikologi. Dan kembali kepada kenyataan memang seperti itu mulai sederhana sampai sekarang pun seperti itu. Artinya orang Yahudi mengaku dia yang benar, Nasrani sama aja mengaku dia yang benar. Dan itulah kenyataan. Kemudian kenyataan itu apa benar? Bukti itu dari beberapa segi kenyataan seperti itu adalah bukti itu daripada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Jika bukti daripada sejarah, semuanya menyalahkan keyakinan mereka semuanya. Kalau kita melihat sejarah, tidak ada yang banyak bahwa ketika Nabi Nuh berjuang menyampaikan tauhid sehingga akhirnya dibela Allah, semua yang musyrik itu habis. Dua generasi sudah menikah menjadi syirik lagi. Kenyataan sejarah seperti ini. Nabi Nuh terus sampai Nabi Ibrahim di Babylon karena itu masih dibela. Itu sudah menjadi syirik mayoritas atau semua syirik. Nabi Ibrahim kan seorang diri menyampaikan tauhid. Itulah secara misalnya Nabi Yakub bersama anak-anaknya semua tauhid. Kemudian dari generasi itulah Nabi Musa. Sekalipun Nabi Musa itu mempunyai mukjizat yang begitu hebat, mempunyai kemampuan yang begitu hebat, baik kemampuan politik, kemampuan ekonomi, kemampuan akademik, tapi yang namanya Quran itu tidak seluruh.
perjalanan ditinggal Nabi Musa beberapa hari dari belakang, mereka membuat hiburan lagu utama, membuat anak sapi dari rumah yang mereka minta rezeki, minta dari orang. Nyata kalau terpaksa dimasak bersuara, lalu suara orang seluruhnya berjalan. Nabi Harun melarang itu. Mengapa demikian? Sejarah mengatakan bahwa di persepsi itu yang disuka adalah anak sapi, yaitu Apis. Itu yang disuka orang Mesir. Nah, mereka mengikuti kepercayaan itu, sekalipun dia bangsa Israel, bukan orang Kristen. Itu sejarah. Tapi semuanya tadi tentang penolakan Yahudi, Pak ya, bukan Nasrani, Pak ya. Penolakan Yahudi ya. Yahudi. Baik Ibrahim, Nabi Musa, Yahudi semua ya. Artinya apa? Semuanya sama. Artinya generasi awal Yahudi sampai beberapa generasi ketiga. Generasi awal masuk Yahudi sampai banyak. Malah belum tahu generasi ini 10 tahun. hanya 70 tahun sudah jadi sini. Sama menyimpangnya. Sama, tapi kan sudah saya banyak cerita elektor ya. Iqbal macam ini. Apa ini? Gua ini. Nyatanya betul cerita. Anggur warung ya. Boleh juga ya. Ya udah. Kalau yang namanya Nasrani itu tidak lebih dari 70 tahun sudah menjadi syirik. Tanya lagi Pak Yai. Pada akhirnya kenyataan semacam itu tuh universal, tidak hanya Yahudi Nasrani, Islam pun akan menjadikan mungkin. Sejarah menyatakan seperti itu. Padahal sejarah tidak berdirian karena sekali-kali orang meninggalkan sejarah. Selamat Pak. Oleh karena itu bukan fungsinya baik sejarah, tapi kan jangan mempunyai pemikiran bahwa sejarah di Quran itu hanya sejarah. Dalam Quran sejarah intinya adalah tauhid. Tauhid. Sekarang gimana cara bertindak daripada kalau ditindak daripada ayat-ayat Quran kita cukup jelas. Kemarin kita kaji kemarin sudah kita kaji, tapi saluran di sini ini salah satu daripada mengapa mereka menyimpang. Karena ketika di sini dipanggil, kalau kira kami ngantin salahin benana wa benantum ala nabi
sudah ilamoha wa mustika bi'inayha wa tidak sakuna badut akaban min. Sebenarnya Nasrani Yahudi Islam itu sama, dan mereka tertulis di dalam kitab-kitab mereka hanya sama seperti itu. Terus kenyataannya kan menyimpan, dan penyimpanan itu mereka tidak menganggap sendiri. Oleh karena itu, ketika Habib bin Hatim itu seorang pendeta Nasrani yang memiliki banyak sekali karena dia adalah memiliki kemudian datang kepada Nabi masih pada salib, tapi membaca ayat apa? Yatahiduna ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibnu Maryam. Yatahiduna ahbarahum tapi hati berkata memang protes ini. Masna protes. Apakah jawaban kita memberdita orang pintar? Tapi membaca ayat itu karena dia juga bahasa Arab juga pintar. Nabi membaca ayat, barangkali adalah orang Semarang, orang Bogor, kira-kira. Protes hati memang. Lantang itu, kami tidak pernah menyembah pendeta. Aku ini pendeta atau disembah. Betul, Bapak. Nah, kemudian dia harus begitu para semua para guru dan tapi nanti ada banyak ini. Oleh karena DKT itu memang hatinya bersih, ya pelajaran dengan Nabi, salibnya ya Tuhan, sekalipun dari Nabi, masuk Islam dan seluruh anggota gerejanya Nabi bin Hatim. Dalam surat At-Taubah ayat 31, atau cerita ini dinukil dalam kitab Al-Burhan jilid 1 halaman 11 ketika membahas tentang syirik Quran.
Kemudian ayat yang lain. Di ayat yang lain, lama pala dina ukul kita illa min kadima jahat dulu kadina. Lama pala dina ukul kita illa min kadima jahat dulu kadina. Di sini tekan illa min kadima jahat dulu kadina. Nah ini nanti pikir ya, artinya apa? Hari kita menyimpang, hari kita Yahudi asalnya ketika masuk Mekah, tapi maka mereka padahal sudah menjadi masyarakat dulu saja. Menyimpang mereka itu sudah ada di Allah dan sudah ada bimbingan Nabi Musa. Tapi ada generasi mereka menyimpang dikatakan Allah. Orang ahli kita menyimpang dari tauhid itu sesudah ada penjelasan yang benar terutama kita tahu. Kemudian orang yang menyimpang sama saja sudah ada dalam kitab Injil. Dalam kitabnya sudah malah tiga Taurat dan Injil itu untuk orang Nasrani. Tapi mengapa yang baru sebentar saja mereka sudah menjadi sini? Ayat kemarin 19. Ali Imran 19. Nah, kalau yang lain ayat apa ini? Waqtalafa alladziina utul kitaaba illa min ba'di ma jaa'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ilmu ini orang penyinak. Wonten juga. Lahir kan? 19 orang kitab. Nah, kemudian yang gampang biasanya bergagal sama apa-apa. Dia bersih. Kenapa? Sama apa-apa nanti Illa min ba'di ma umur bayyinah. al-bayyinah. kan itu Quran menyatakan seperti itu. Karena tatar pelatinya berada ila ibadahnya jasa orang ahli kitab menyimpang taruh itu setelah penjelasan yang nyata. Rupanya apa ya kita Taurat atau kitab Injil. Tidak ada kitab Taurat Injil itu menerima syirik, semuanya ada satu. Namun beberapa generasi itu lalu jadi teruskan. Kalau kembali sekarang ini yang misalnya bahwa Taurat Al-Qadina untuk kita tadi sampai dengan kembalikan kepada orang Muslim. Sahabat Nabi Isa yang ke-12 mereka adalah orang munafik. Baru kali generasi kedua ada orang yang namanya Paulus. Ya, Paulus itu mengaku masuk menjadi agamanya Nabi Isa, mengaku menjadi muridnya Barnabas. Kemudian karena dia orang pintar, memang dia cinta dan punya pengaruh banyak. Kemudian mengajarkan agama baru yang dia mengatakan itu ajaran Nabi Isa. Dengan apa yaitu? Dengan Trinitas. Trinitas itu ajaran Tuhan Bapa, Anak dan Roh. Dan dia merasa, dia memberi dapat pada orang bahwa dia itu mendapat dalam payung dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah mereka zikir dan yang disampaikan
Bama dulu kita lihat kedua Dina lagu Dina Munama kan menyatakan Bama bumi mereka tidak benar ilami Bama bumi itu kita lihat kedua Dina lagu Dina Munama perintahnya itu ada beribadah kepada Allah menampak dan berbuat Allah. Kemudian mengatakan namun seperti akhirnya yang jadi masalah mereka dalam iman ibadah kepada Allah itu tidak hebat. Artinya untuk yang lain iman kepada orang-orang yang mati atau kepada nabi-nabi yang mereka bantuan dalam kehidupan. Itu kalau sudah Quran. Kalau kita lihat dalam hadis itu mengenai hari generasi ilmu memang tidak mendapat tanggapan saya pada generasi awal. Kita ketahui generasi sahabat, mereka nanti generasi Musa, mereka sampai betul masih pada Nabi Musa betul, tapi dari generasi mereka mengaji pada ulamanya, akhirnya ulamanya mereka jadilah orang-orang yang sudah tidak ngerti ilmu. Tadi siapa kan? Inawan layak bikin nama yang memiliki kaum ulama. Saya mengaku kita koordinasi Rasul urusan biru atau biru ini ada bukan. Jadi ada di dalam itu dalam generasi awal mereka itu menarik ilmu atau pengaruh kepada Nabi secara apapun. Kemudian kali berikutnya itu yang mau mengaji ilmu dari para ulama itu bertambah dan kurang. Akhirnya akibatnya ulamanya yang malu. Dan karena apa? Karena tidak ditutup oleh umat. Nanti ditulis sudah berkali-kali populer. Dan begitulah. Maka jadinya seperti yang kita kasih itu. Karena itu Nabi sendiri pernah mengatakan saya itu menyatakan saya tidak betul saya kok minal Quran saya kok minal Islam Sarun tahta adil sama takhrujumin ini tanu min artinya Nabi memprediksi kalau saya itu adalah pernyataan keras bahwa nanti akan ada satu zaman yang Islam tidak lama Quran tidak tulisan
timbul fitnah dari kata-kata mereka. Yang mereka ucapkan, mereka sampaikan itu jadi fitnah. Kenapa tidak sama dengan Al-Quran dan Sunnah? Masjid banyak dikunjungi, masjid banyak dikunjungi tapi masa itu amiratul berapa orang penanya masjid-masjid mereka ramai tapi tidak berdasarkan jauh dari bukti. jauh dari itu. Nah, kemudian saya ini dalam masjid dekat jamaah untuk kopan rehat betul cara berngaji. Kalau berngaji betul, saya ngaji ya ada uang saja. Jadi saya ini itu mau sedang ngaji, padahal saya ngaji ya ada uang. Itu tapi begitu itu ya tidak diterima negara kita ini. Karena kita mayoritas. Negara Singapura itu terlalu. Jadi langkah itu seperti itulah maka yang diarahkan oleh Allah di sini tentang apa yang menjadi pernyataan Yahudi dan Nasrani itu. Artinya mereka itu semuanya salah. Mereka itu di belakang ini benar karena salah takdir mengatakan tidak berpikir. Padahal ayat ini mengarahkan itu, tapi karena kita masuk ke dalam keyakinan diri yang sulit untuk tidak mampu. Kemudian di sini ditunjukkan perkara yang masih baru. Artinya kalau pada waktu zaman Nabi Muhammad kita pada langsung berarti ada fungsi mana fungsi ilmu paling masuk guna di mana salah fungsi ilmu yang menjadi dasar yang ada juga yaitu antum berarti ada di mana fungsi ilmu. Ini menunjukkan kenyataan dari anak-anak yang artinya orang yang bukan orang yang suami itu kan diberi kitab dan diberi utusannya mukjizatnya paling mengagumkan. Siapa itu? Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam itu adalah bangsa Yahudi diturunkan kepada umat Yahudi hanya sebagai Israel. Tempatnya juga di negeri Yahudi yaitu Palestina. Bahasanya ya bahasa Syria, bahasa Suryani. Mereka tidak paham. Tapi anehnya apa? Apa yang disampaikan Nabi Isa itu tidak beda dengan Taurat, dengan Zabur. Tidak beda. Artinya sama dengan kitab yang mereka pegang itu Taurat saja. Nah, kemudian apa? Menyampaikan dakwah di tengah-tengah umat, kemudian timbul generasi tauhid yaitu umatnya Nabi Isa dengan Hawariyun yang kemarin kita kasih. Nah, ini yang pada waktu itu kan saling berselisih pendapat, saling bersimpang pendapat, yaitu jatuh
mereka saling tidak mendapat, saling bertanya-tanya. Padahal itu baru kitab-kitabnya juga masih ada pada waktu itu. Ya kan, memang begitu kenyataannya. Nah ini memberi pengertian arahan bahwa yang mereka tahu, yaitu kalau jatuh kemudian dilengkapi dengan Injil, nabinya juga dari bangsa mereka, itu mereka dimaksud artinya mereka sedikit mendapat. Mestinya menurut secara kalau diambil secara mereka itu mesti iman kepada Nabi semuanya mesti harus, tapi nyatanya tidak. Nah ini suatu kenyataan dan begitulah kenyataan manusia. Jadi di sini orang yang tidak Nasrani itu memang diarahkan oleh Allah agar mereka itu kembali mengoreksi tentang apa yang mereka kerjakan tentang Nabi Isa. Tapi apakah mereka mau dan mau? Tidak mau. Aneh. Mereka menilai keyakinan sendiri akhirnya adalah terselisih terus sampai sekarang. Oleh karena itu ya diberi kenyataan dan perlu mereka berkata dengan Nabi Ibrahim mengenal Isa saja dan mereka itu mengerti, mereka tetap terselisih benar. Karena itu diberi hidup sekali masuk asuna para pemikir dapat memberi pendapat tentang Nabi Ibrahim. Kamu pilih tentang Nabi Ibrahim setelah Nabi Isa ini kami selesaikan. Sampai sekarang banyak para dan kristologi artinya orang-orang ahli agama Kristen yang mereka itu mengingkari Trinitas karena mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu sama, kemudian mencari bukti-bukti. Itu sampai sekarang saya belum tahu hasilnya. Sekalipun pernah diberitakan apa itu penemuan dari Batu Roh yang itu dianggap tulisan kitab Injil yang mungkin masih ada. Apa istilahnya dari Batu Roh literatur tulisan tangan. Hanya saja ada beberapa orang yang bisa membaca bahasa itu, tapi nyatanya malah dulu meninggal. Artinya ada upaya-upaya sudah tidak bisa diteruskan. Manuskrip Bahasanya bahasa Suryani dialek Aram. Injil Barnabas. Baru arkeolog. Nah kemudian itu tuh bahwa ucapan menggunakan tentang Allah ini karena artinya apa? Kalau sopan tidak salah bagi orang yang mengikhlas itu tidak sulit. Apa? Yang kita dari Allah. Kalau kita dari Allah dari kitab-kitab yang lalu sudah ada, ya dia Quran. Sekarang tidak ditemukan yang namanya kitab atau manuskrip tentang
itu suatu keanehan yang apa yang tidak bisa ditemukan. Padahal kalau misalnya yang apa itu falsafat misalnya pelaku itu ditemukan tulisannya. Semua orang penting yang harus ditemukan, tapi yang penting harus bisa hilang. Ya semua itu tidak tahu menurut saya. Kalau Taurat izin jatuh dari dagangan yang asli yang ada yang terjemah, kan tidak ada yang berbahasa Ibrani, tidak ada yang bahasa Yunani. Karena semua lama itu bahasa Greek, bahasa Greek itu Yunani kuno. Yunani, bahasa Yunani yang paling kuno. Bahasa hasilnya bahasa Ibrani. Dan nama Ibrani Yunani itu hampir sama dengan Arab. Karena masih kurang anak Nabi Ibrani. Ismail karena anak Ibrani. Kemudian Ishak, Yakub itu kan apa namanya? Artinya masih satu hidup dari Nabi Ibrahim. Bahasa Semit. Nah kemudian sekarang kembali kepada Quran. Jadi Taurat ada, apalagi satu Injil ada. Nah sekarang ada apa yang ada yang Quran. Dan Quran itu oleh siapapun ahli-ahli bahasa memang digabung, artinya tidak mungkin ini Quran itu susunan seseorang, apalagi susunan Nabi Muhammad tidak mungkin. Semua ahli-ahli tidak memungkinkan itu. Sehingga kalau kita kembali kepada kenyataan kemudian pendidikan dan pelatihan, memang satu-satunya kitab suci ada di dunia yang satu yang satu turunannya bukan turunan manusia. Di sini berkaitan maka Ibrahim Yahudi yang bala Nasrani. Jadi Allah mengatakan Nabi Ibrahim itu tidak Yahudi juga tidak Nasrani. Ini kalau tidak ada dampak orang istilah Yahudi itu sudah Nabi Musa. Kalau Nabi Musa kan istilahnya kan Islam. Mereka bersama Yahudi atau Yahudi. Kemudian Nabi Isa tidak menyatakan sebagai Nasrani, tapi juga menyatakan sebagai orang Muslim. Kemudian timbullah ada kata istilah Nasrani yang jauh sekali dengan Nabi Ibrahim. Dengan kenyataan secara seperti itu ya, klaim Nasrani dan Yahudi itu suatu salah besar. Jadi di sini dikatakan Nabi saya tidak Nasrani, tidak Yahudi, dibuktikan dalam negara bukti benar. Apalagi di sini yang mengatakan adalah Allah. Ya kalau tidak Yahudi tidak Nasrani itu bisa tidak bacanya walakin karena kalian musliman. Tapi Nabi Ibrahim khalifah, seorang kafir. Kemudian musliman mereka menyerahkan
tapi karena tauhid kalimat kemudian karena mereka itu adalah muslim. Artinya kalau Nabi juga itu ke Islam, Nabi ke tauhid. Oleh karena itu diberi tauhid lagi makanan muslim dia tidak muslim. Jadi di sini ada dua kata ditutup dengan tauhid berarti melawan kata-kata tadi. Hadis yang pertama mengatakan bahwa Nabi dan adalah tauhid, kemudian dia adalah muslim, dalam Islam juga tauhid tidak tercemar oleh syirik. Nah inilah cerita-cerita dalam Al-Quran itu mesti dalam bed-bed terkait-kaitnya atau sunnah-sunnah itu pasti diarahkan kepada tauhid dan kepada kepatuhan kepada Allah. Kemudian diberi penjelasan kalau sekarang ini yang lebih dekat dengan Nabi Ibrahim siapa? Yang ada penjelasannya untuk inna awal nasi